Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idza maridtu fahuwa yasfin wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna afdala ma tadawaitum bihi jama khairu ma tadawaitum bihi jama wa qala aidan asifa'u fi salasatin surbatul aslin wa syartatul mijam wa yaqaitin nar wa innaha ummati anil kai. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah akan dilakukan pembelajaran online Tibun Nabawi, yang mana saat ini kita sedang terkena wabah corona, dan ternyata wabah corona ini menimbulkan banyak kendala, termasuk kendala dalam pembelajaran, sehingga banyak beberapa agenda-agenda pembelajaran pelatihan yang terpaksa cancel, ditunda atau ditangguhkan atau jadwal kembali karena banyak beberapa IO yang membatalkan dikarenakan kondisi yang sangat tidak memungkinkan, kondisi yang sangat tidak kondusif ya. Para pemirsa rahimakumullah, ada beberapa bagian yang nanti akan Al-Fakir bahas, yang akan ana bahas, yang akan ana kaji. Selain nanti ada pemaparan tentang teori bagaimana Tibun Nabawi, bagaimana pengantar tentang Tibun Nabawi, dan juga nanti akan dibahas apa itu hijamah, apa itu dalilnya, mengapa sih kita ini penting untuk melakukan terapi bekam, mengapa? Insya Allah nanti akan dibahas secara detail, secara rinci ya. Bahkan insya Allah juga akan dibahas secara sistematis, termasuk diantaranya kita akan melakukan praktikal ya. Insya Allah akan praktikan bagaimana nanti kita akan membekam sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedural Perkumpulan Bekam Indonesia, yang diantaranya nanti Ana akan ajarkan bagaimana terapi bekam metode syartoh, metode bekam, metode secara torehan tipis yang insya Allah tidak meninggalkan bekas. Baik, para pemirsa rahimakumullah, sebelum membahas apa itu bekam, Ana akan membahas sekelumit, sekilas apa itu tentang Tibun Nabawi. Dalam sejarah tertulis, dalam sejarah sudah terukir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya mengalami 2 kali sakit. Ya. Jadi Rasulullah semasa hidupnya mengalami 2 kali sakit. Ya. Sakit yang pertama, Rasulullah disihir oleh seorang laki-laki Yahudi yang bernama Labib bin Ashim. Ya. Disihir oleh laki-laki yang bernama Labib bin Ashim. Ya. Disihir menggunakan metode pakai wasilah dari pelepah kurma, dari beberapa sisir yang digunakan Rasulullah SAW, ya, dan juga tikar yang digunakan untuk Rasulullah SAW itu beristirahat seperti itu. Ya. Sihir ini bekerja selama 6 bulan, ya. Efek yang ditimbulkan oleh sihir ternyata sudah sedemikian dahsyat, menyangka bahwa Rasulullah merasa sudah makan dan minum, ya, merasa sudah datang ke rumah istri-istrinya, tetapi sebenarnya Rasulullah SAW belum melakukan itu. Ini dampak dari sihir. Kalau tidak salah, saat itu malaikat Jibril ya turun mewahyukan, bahkan meruqyah Rasulullah SAW dengan muawizat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas ya. Wallahu a'lam bishawab. Sakit yang kedua, Rasulullah SAW diracun
oleh wanita Yahudi. Jadi lagi-lagi Yahudi, ya. Yahudi laknatullah alaih. Diracun dengan media racun labiti yang dibubuhkan pada daging kambing. Racun labiti ini salah satu racun yang sangat dahsyat para pemirsa. Yang sangat-sangat mengerikan, ya. Kalau tak salah pernah ada penelitian pada tahun 2009 pada beberapa ilmuwan di Bogor. Jadi racun labiti ini kalau misalnya dibubuhkan pada satu ruangan semisal seperti ruangan lapangan futsal lah ya, dibubuhkan kemudian sedikit agak ditaburkan itu, ternyata dengan menghirupnya saja ini orang sudah bisa mati. Begitu kerasnya dan begitu dahsyatnya ini racun, ya. Racun dibubuhkan pada daging kambing, ya. Saat itu yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, urat nadi serasa putus, kemudian sakit kepala yang hebat, ya, batuk, sesak. Di beberapa analogi, wallahu alam, mirip-mirip mungkin ya, seperti bagaimana serangan virus corona ini datang. Dada yang sesak, kepala berat, batuk, ya, kemudian dan demam yang luar biasa, menyakitkan dan panas seperti itu, ya. 10 sahabat yang saat itu ikut menyantap daging kambing seketika wafat, ya. Rasulullah SAW akhirnya memanggil wanita Yahudi tersebut. Kemudian ya ditanya, apa maksud Anda meracun? Ya. Kata si wanita Yahudi laknatullah itu, dia berkata, kalau misalnya Anda seorang nabi akan aman. Tapi kalau Anda tidak atau bukan seorang nabi, maka akan ada kematian. Rasulullah SAW kemudian memaafkan, tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak komplain kepada keputusan Rasulullah SAW tersebut. Akhirnya ya wanita tersebut diqisas. Saat itu pula turun malaikat Jibril mewahyukan agar Rasulullah SAW melakukan terapi bekam. Akhirnya dibekam Rasulullah SAW pada titik akhda'in, ya. Ini pada titik akhda'in, ya. Kedua ruas urat leher kanan kiri, servikal 1 sampai servikal 3, dan titik kahil pada titik C7 atau servikal 7 sampai ke torakal 4, ya. Subhanallah, Masya Allah, ya. Tabarakallah, Alhamdulillah. Pembekamnya kalau tak salah yang bernama Abu Aiman, ya. Disinilah bahwa di salah bekam ini nampak sudah ada di saat jadi crash, jadi accident yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua penjelasan tersebut? Rasulullah seumur hidupnya hanya mengalami 2 kali sakit. Sakit karena disihir, yang keduanya sakit karena diracun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para pemirsa yang dirahmati Allah, mengalami 2 kali sakit dalam hidupnya. Sakit yang pertama, sakit karena diracun. Disihir. Yang keduanya diracun, ya. Ingat, kedua sakit tersebut berasal dari eksternal tubuhnya, ya, bukan internal. Beda dengan kita, ya, beda dengan kita. Tadi sempat saya dari kota bincang-bincang, ya, dengan 2 ajudan, Masya Allah, ya, bahwa sakit ini ada sakit karena virus, ada sakit karena accident, dan sakit karena degeneratif. Tetapi yang jelas sakitnya Rasulullah SAW bukan sakit karena sakit degeneratif. Jadi Rasulullah tidak ada kolesterol, Rasulullah tidak ada kencing manis, Rasulullah tidak ada darah tinggi, Rasulullah tidak ada laju darah tinggi. Yang ada pada Rasulullah SAW sakitnya adalah karena disihir dan juga karena diracun. Pada saat usia yang tanda petik di atas 50 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menahan racun tersebut selama 4 tahun. Bayangkan, selama 4 tahun. Aktivitas kenabiannya tidak terganggu sedikit pun, ya, tidak terganggu sedikit pun karena 2 accident tadi, karena disihir, yang kedua karena diracun. Masya Allah. Ingat, perintah jihad yang begitu sangat menguras tenaga baru turun saat usia Rasulullah SAW
55 tahun. Tahun kedua Hijriah, para pemirsa, ya. Tahun kedua Hijriah. Ingat, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, perang, jihad, futuhat, ya. Ya, jihad difaiyah, jihad mempertahankan kehormatan kaum muslimin adalah sebagian dari tugas-tugas kenabian yang telah ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini ada beberapa data, ya. Jumlah peperangan yang langsung dipimpin Rasulullah SAW ternyata ada